Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna liyahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Kembali kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kegiatan program podcast Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Majelis Pustaka dan Informasi yang dipancarluaskan melalui studio digital yang berada di lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Sigamaraja nomor 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kami senang karena perhatian kawan-kawan dari sahabat dakwah yang begitu besar untuk kegiatan program Petugas Haji Daerah Bekerja dengan Hati. Untuk episode ke-6 ini, kami akan mengajak sahabat dakwah semua untuk mengikuti cerita pengalaman yang menarik dari prosesi ibadah jamaah haji Indonesia, khususnya dari kloter 10 asal Sumatera Utara. Judulnya kami beri adalah Mengantar Duyufur Rahman ke Baitullah bersama Dr. Haji Muhammad Qorib MA, Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sekaligus adalah salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Kita akan kembali berbincang-bincang dengan Dr. Muhammad Qorib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sehat-sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Cerita perjalanan ibadah di Makkah tentu saja tidak akan pernah habis-habisnya. Banyak Betul. hal yang kita ceritakan, banyak Betul. hal yang dan ini semua kita lakukan untuk berbagi pengalaman kepada jemaah barangkali yang sudah berangkat, ingin menjadi nostalgia. Bagi yang belum, barangkali akan menjadi pelajaran untuk dipetik bagaimana agar ketika mereka nanti mengikuti prosesi ibadah akan dapat merasakan suasana seperti apa yang akan mereka lakukan nanti. Mas Qorib, kemarin kita sudah sampai di hotel di Makkah. Di checkpoint kita diberikan sebuah kartu ajimat barangkali. Kartu yang sangat menentukan seseorang boleh tidaknya masuk ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin di sini banyak persoalan, tapi yang ingin ditanyakan adalah seperti apa sih kartu nusuk yang kemarin di episode ke-5 kemarin Mas Qorib ceritakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah, pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini sangat ketat. Di antaranya adalah untuk menertibkan para jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Jadi jamaah haji itu memang harus mempergunakan visa haji. Tidak boleh visa ziarah, tidak boleh visa pelajar, tidak boleh visa kerja dan sejenisnya. Ada juga saudara-saudara kita, beberapa orang di antaranya yang mencoba untuk mempergunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji, dan ini tidak bisa dan berkonsekuensi pada hal yang sangat fatal. 3 orang dari Indonesia sebagaimana yang kita dapatkan, yang diinformasikan oleh berbagai macam media, menunaikan ibadah haji, tapi kemudian mereka dipantau oleh petugas keamanan Arab Saudi, dan itu sangat ketat. Dari darat, laut maupun udara, patroli itu terus berkeliling Pak Saiful untuk memantau para jamaah haji. Dan Kabarnya ada pakai drone ya? Drone itu tidak pernah berhenti, terus dipantau oleh mereka. Dan ada 3 orang tertangkap. Mereka naik taksi gelap dan kemudian supir taksinya lari, lalu dikejar oleh petugas Arab Saudi ketika itu. Kemudian ketiga jamaah kita itu diturunkan di gurun Sahara, gurun pasir yang sangat tandus dengan cuaca 50 derajat. 2 orang mengalami dehidrasi yang sangat parah dan 1 orang meninggal dunia, tidak tertolong. Dan untuk ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Saudi mengapa pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2025 ini sangat ketat. Dan ada 3 tempat yang tidak boleh dimasuki kecuali seorang jamaah haji itu memiliki kartu magic tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, kalau kita bisa mempergunakan istilah itu, yang disebut dengan kartu nusuk. Nah, kartu nusuk ini diberikan oleh syarikah pada saat di checkpoint terakhir kita akan memasuki hotel. Dan posisi kita ketika itu masih berada di atas bus.
Dan petugas naik kemudian mengabsen si 9 bus beserta seluruh jamaah yang ada di dalamnya, name by name. Ya. Jadi nama per nama. Ketika misalnya ada orangnya, kemudian kartu nusuknya sudah disiapkan oleh mereka dan itu diserahkan secara langsung. Ada juga misalnya nusuknya sudah selesai tapi orangnya tidak ada dan syarikat tidak mau menyerahkan itu. Ingat, nusuk itu berguna untuk memasuki 3 wilayah, 3 daerah. Yang pertama, dari luar kota Mekah memasuki Mekah, itu harus pakai nusuk. Kemudian yang kedua, beribadah ke Masjidil Haram itu harus pakai nusuk, Pak Saiful. Nah, kemudian yang paling penting itu nusuk wajib ada pada saat kita di Armusna. Seperti yang Pak Saiful sampaikan tadi. Dan alhamdulillah bagi jamaah kita, meskipun ada 1-2 yang nusuknya belum selesai, tapi kita mempergunakan visa haji dan itu kita tunjukkan dan itu diizinkan oleh syarikah. Nah, tanda izinnya petugas syarikah itu memakaikan gelang di tangan kita. Maka gelang di tangan para jamaah itu ada 2. Yang pertama ada gelang warna hijau yang diberikan oleh Kementerian Agama di saat di asrama haji, dan yang kedua adalah gelang syarikah. Saya awalnya berpikir gelang dari syarikah ini kemungkinan hanya digunakan 1 atau 2 hari. Tapi ternyata gelang itu digunakan selama kita berada di kota Mekah. Pasca Armusna itu baru boleh kita lepas. Dan saya sampai hampir kembali ke tanah air belum saya buka-buka 2 gelang itu. Dan ini saya juga bawa contoh kartu nusuk, Pak Saiful. Para sahabat dakwah Muhammad, inilah kartu nusuk yang menjadi kewajiban. Ini kemungkinan besar juga masih akan diberlakukan pada tahun 2026 dan seterusnya. Ini kartu nusuk. Dan ini dikeluarkan oleh Syarikah Rifat RD 201. Dan kami tinggal di Hotel Sanud Al Huda di Jalan Syekh Mansur, 2 km dari Masjidil Haram, sebuah hotel yang sangat berkesan bagi kami. Hotel 15 lantai, hotelnya tidak begitu besar, tapi ada 5 kloter yang tinggal di situ, dan kami saling belajar, saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Inilah kartu nusuk. Baik. Jadi kartu ajimat ini. Kartu ajimat kalau dalam bahasa prokem. Sahabat dakwah Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana cerita kartu nusuk selama ini meramaikan berental jagat media sosial. Bagaimana persoalan-persoalan kartu nusuk, banyak yang tidak bisa masuk, terlambat, tapi itu adalah bahagian daripada romantikanya pelaksanaan ibadah haji. Mas Koyib, kita setelah semua jamaah dapat kartu nusuk dan di proses ibadah kita lanjutkan, kita bergerak ke seperti apa ceritanya ketika jamaah memulai kegiatan umroh. Tentu sana ada tawaf, ada sa'i, dan ada nanti tahallul dan sebagainya. Para sahabat dakwah, Pak Saiful, yang dirahmati Allah, dari hotel kemudian menuju Bir Ali kita sudah memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kemudian kita sampai di kota Mekah dan kemudian masuk hotel. Dan kita tidak berpikir lagi terkait dengan persoalan koper, baik yang besar maupun yang kecil, dan itu sudah disiapkan oleh para petugas. Hanya saja mungkin kita yang membawa ke kamar masing-masing, dan menariknya para petugas ini memonitor. Kemudian antar anggota jamaah itu juga saling support satu sama lain, dan mereka itu juga saling membantu untuk mengambilkan koper masing-masing. Jadi selama kami tiba di kota Mekah, kemudian masuk ke dalam hotel, koper bukan menjadi sebuah hal yang menimbulkan permasalahan, lancar sebagaimana biasa. Nah, kemudian sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa rombongan jamaah terbagi 2. Yang pertama, bagi jamaah yang melaksanakan umroh tamattu, umroh wajib itu di jam 7 pagi. Itu bagi jamaah yang kuat secara fisik. Kemudian bagi risti, kemudian kursi roda, itu kita minta untuk melaksanakan umroh tamattu pada malam hari. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya agar kami yang melaksanakan umroh tamattu terlebih dahulu bisa melakukan monitor, bahkan membantu para jamaah di malam hari itu. Dan alhamdulillah itu semua disepakati. Nah, pada pagi harinya itu, Pak Saiful, kami bergerak dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Dan kami naik bus sholawat, bus yang sangat setia. Hotel kami nomornya adalah 708.
Ya. Hotel Snud Al Huda di Jalan Syekh Mansur. Kemudian bus yang kami gunakan adalah bus nomor 20. Selawatnya. Bus sholawat nomor 20. Dan alhamdulillah dengan bus sholawat nomor 20 itu kami menuju ke terminal, namanya adalah Jabal Ka'bah. Ada banyak terminal di sana, ada Ship Amir, ada Jabal Ka'bah, kemudian ada macam-macam terminal di sana. Kami menuju ke terminal Jabal Ka'bah, kemudian berhenti di terminal Jabal Ka'bah, lalu kami menuju ke halaman Masjidil Haram. Memang menjadi sebuah catatan ya, pada saat kami akan melaksanakan umroh tamattu itu, umroh wajib itu situasi dan kondisi Masjidil Haram belum begitu ramai. Nah, dan ternyata memang jam 6, jam 7, jam 8 pagi, situasi dan kondisi belum begitu ramai. Iya. Tapi juga ada jamaah yang kebetulan didampingi oleh keluarganya yang berkursi roda, itu melaksanakan umroh pada pagi hari karena langsung didampingi oleh keluarganya. Kita juga membolehkan itu, nggak ada masalah. Artinya jamaah yang kita minta untuk melaksanakan umroh pada malam hari karena berkursi roda itu juga ada yang melaksanakan pagi, sejauh itu didampingi oleh keluarganya. Dan pada saat berada di halaman Masjidil Haram, KBA tertentu misalnya seperti Madinah itu sudah ada pembimbingnya. Kemudian KBA Muhammadiyah itu dibimbing oleh Ustadz Ali Nurdin, kemudian oleh Pak Budiman, oleh Prof Kamal Basri, dan saya berada di situ. Nah, sementara KBA Jabal Nur itu didampingi oleh Ustadz Fajar, oleh Ustadz Firman, dan di sana itu ada ibu istri dari Ustadz Zulfikar Hajar, ya, Ustazah Siti Mahdurah. Beliau itu sudah 13 tahun tinggal di kota Mekah. Beliau itu alumni Al-Azhar. Jadi saya sudah sangat terbiasa dengan situasi dan kondisi. Sebab para jamaah yang pertama ada yang belum pernah menunaikan ibadah haji, ada yang belum pernah umroh, ada yang baru pertama menginjakkan kaki di tanah haram, ada yang sudah 1 kali, ada yang sudah 2 kali, bahkan ada yang lebih dari 10 kali menunaikan ibadah haji. Jadi ini saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Artinya pelaksanaan tawaf itu itu per KBH ya sebetulnya ya? Ya, per KBH. Jadi artinya memang otoritas KBH lah untuk membawa jemaah. Iya, dan itu diberikan kebebasan oleh pembimbing ibadah kami, oleh Syekh Yakub. Oke, sahabat dakwah Muhammadiyah, jadi kita akan cerita bagaimana proses tawaf yang dilakukan oleh khususnya kloter 10 Kaino Medan ini. Seperti apa ceritanya? Jadi Ustadz Ali Nurdin membantu para jamaah. Beliau tampil ke depan. Oh, Mas Torib ikut di KBH Muhammadiyah itu. Ikut di KBH Muhammadiyah itu. Di situ ada 3 rombongan, rombongan 6, rombongan 7, rombongan 8. Rombongan 6 itu dipimpin oleh Prof Kamal. Iya. Kemudian rombongan 7 dipimpin oleh Pak Budiman. Rombongan 8 dipimpin oleh Pak Hasbi Gurning. Iya. Dan itu menjadi satu di halaman Masjidil Haram itu, dan itu belum begitu penuh. Ketika itu dipimpin oleh Ustadz Ali Nurdin. Ustadz Ali Nurdin sangat membantu ketika itu. Apa yang harus dibaca, bagaimana nanti barisannya, dan seterusnya. Lalu setelah di briefing oleh Ustadz Ali Nurdin, kita sama-sama menuju ke halaman Ka'bah. Ke halaman Ka'bah. Tapi kemudian ada 2 orang. Kartu nusuk masih di... Kartu nusuk sudah dipakai semua. Itu di sana dicek? Dicek. Oleh petugas dicek. Itu sangat ketat. Dan Mas Kori juga dicek. Saya dicek. Saya ditengok oleh mereka. Diperiksa kartu nusuk saya, dan alhamdulillah ada, maka bisa masuk. Alhamdulillah. Selama tawaf 7 putaran itu tidak ada kendala apa-apa, desak-desakan atau apa? Ya, gitu. Jadi begini Pak Saiful. Nah, saya melihat ada 2 jamaah kita yang kebetulan yang pertama suami istri. Nah, si istri mendorong si suami. Si istri mendorong si suami. Kemudian yang kedua, ada seorang ibu yang berkursi roda didorong oleh anaknya yang perempuan. Mereka bertanya kepada saya, mana untuk jalur berkursi roda. Akhirnya saya bersama dengan mereka. Nah, para jamaah terpisah dengan saya. Para jamaah sebagian besar dipimpin oleh Ustadz Ali Nurdin itu tawaf di halaman Ka'bah. Di halaman Ka'bah itu berputar di situ. Sementara saya bersama dengan di atas jamaah yang lain itu di lantai 2, Pak Saiful. Dan itu lebih jauh. Dan itu lebih besar, lebih jauh, Pak Saiful. Itu bukan 400 meter lebih daripada itu. Jadi itu sepertinya mau kurang lebih 4 km atau mungkin 5 km. Nanti sahabat dakwah bisa luruskan hitungan-hitungan kalkulasi terkait dengan persoalan distance atau jarak itu. Dan saya bersama dengan mereka. Disitulah terasa kebersamaan kita sangat luar biasa. Itu energi besar. Energi besar. Jadi saya membantu ibu yang mendorong suaminya gantian 3 putaran. Setelah itu saya membantu
ibu yang didorong oleh anak perempuannya. Ya, Jadi ya. 3 untuk ibu yang mendorong suaminya, 3 untuk si kakak yang mendorong emaknya. Ya. Praktis satu kali, Bebas. baru kemudian saya bebas. Dan menarik, ketika itu tidak ramai di lantai 2. Ya. Maka mudah sekali. Ya. Mudah sekali. Cuman jauh. Hanya saja jauh. Baik, ini ada sedikit barangkali cerita yang menarik. Ya. Mas Korib sebagai petugas haji daerah itu terpisah dari rombongan induknya karena harus menopang atau mendorong 2 jamaah yang menggunakan kursi roda di tempat yang berbeda dari Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Baik, setelah Mas Korib kan masih bersama 4 jamaah ini ya. Iya, nah, betul. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sa'i dilakukan. Iya, ini menarik. Jadi pada saat selesai tawaf, ya saya dorong 3 putaran untuk si istri yang mendorong suaminya, kemudian saya mendorong 3 putaran untuk si kakak yang mendorong ibunya. 1 kali saya istirahat dan berdoa di situ. Kemudian mereka juga berhenti, kemudian berdoa, minum air zam-zam. Sholat 2 rakaatnya masih Sholat di lantai 2. Masih di lantai 2. Cuma menghadap ke pintu Ka'bah ya. Menghadap ke pintu minum Ka'bah air zam-zam, minum air zam-zam. baru lanjut ke istirahat sebentar dan saya bertanya kepada polisi mana jalan untuk sa'i. Ditunjukkan oleh polisi, ternyata kami tidak berada di lantai 2, masuk ke lantai 1. Masuk ke lantai 1 itu dan jumlah jamaah sudah sangat banyak. Jadi saya dorong ke sana, akhirnya bisa juga kami sa'i di lantai 1 itu Pak Saiful. Itu kan tidak begitu luas ya, cuman hambatannya itu pada saat naik. Ya, Kan ada tanjakan sedikit itu Pak Saiful. Antara Safa dan Marwah di ujung itu naik. Iya, antara Safa dan Marwah. Agak menuju ke Marwah itu, Marwah naik itu tinggi, sekitar 1 meter itu kan, itu agak penuh dengan masih tantangan. ikut mendorong di situ. Masih mendorong. Masih Itu mendorong. berbahaya sekali kalau tidak hati-hati kan akan menyenggol kaki. Iya, cuman ada lain. tempat khusus Pak Saiful. Oh, yang di ada tengah. tempat di tengah itu. Yang di tengah. Ada Ya, tempat khusus betul. dan kita tidak diperbolehkan untuk sa'i bersama dengan para jamaah di luar tempat yang di tengah itu. Ya. Kami masuk ke tempat yang di tengah itu, Pak Saiful. Gimana cerita berbagi dorongan lagi? Nah, ini menarik, cerita berbagi dorongan. Jadi, si ibu yang mendorong suaminya itu dibantu oleh si kakak yang mendorong ibunya. Ibunya di tangan saya. Ya. Ibu di tangan saya, si kakak mendorong. Jadi yang 5 orang ini saling berbagi. Saling berbagi. Jadi menjadi sebuah tim. Oh, menjadi sebuah tim yang kompak. Menjadi sebuah tim yang kompak. Ketika itu hubungan kami kan belum begitu dekat. Ya. Baru kenal 9 hari saja. Ya. Dan di hotel yang terpisah. Saya di Hotel Sibal. Mereka di Hotel Birrul Iman. Tapi karena solidaritas sesama jamaah haji, kita saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Dan saya juga gantian. Kemudian si kakak mendorong ibunya dan saya mendorong si bapak tadi. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, begitu cerita Ustadz Muhammad Korib, dan kita harus mendapatkan gambaran bahwasanya sebagai seorang petugas haji kadang-kadang menggugurkan kepentingan individunya dalam berjamaah beribadah itu, dia akan lebih memberikan bantuan fokus kepada jamaah yang akan dibantunya. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian kepada rekan-rekan yang siapa tahu tahun depan akan menjadi petugas haji. Jadi kemudian Mas Korib setelah setelah sa'i selesai, Mas Korib masih berpisah kan dengan rombongan induk? Tidak ketemu. Tidak ketemu. dengan rombongan induk. Lanjut kemudian di ujung tahlul ya keluar. Iya, sebelum tahalul Pak Saiful, ini kan di tengah-tengah tempat pelaksanaan sa'i itu tidak begitu banyak orang, Pak. Jadi kami bisa melaksanakan dengan baik. Setelah itu pada putaran yang ke-7 selesai kami, kemudian kami berdoa. Kami berdoa dan kami keluar dari lintasan sa'i itu menuju ke arah kanan, menuju ke arah tahalul. Marwah ke kanan. Ya, menuju ke arah tahalul itu dan alhamdulillah kami bisa keluar dan tidak ada mengalami hambatan sama sekali. Sampai di luar, kemudian kami istirahat sebentar, baru kemudian tahalul. Saya juga dipotong rambutnya oleh si bapak yang didorong tadi. Dan bapak tadi dipotong oleh istrinya. Kemudian si ibu dipotong oleh anaknya. Kemudian anak dipotong oleh ibunya. Baru lanjut pulang ke hotel. Sebelum pulang ke hotel, ketemu Profesor Kamal. Ketemu Profesor Kamal bersama dengan istrinya. Sama dengan istrinya saja. Rombongan sudah tidak tahu kita di mana. Nah, saya pas kebetulan ada kepentingan setelah kami keluar selesai tahalul, saya bilang kepada Profesor Kamal, Mas Prof, ini mohon karena Mas Prof mau pulang ke hotel bersama dengan ibu ini, bersama dengan bapak ini, mohon dititipkan untuk dibawa ke terminal Jabal Ka'bah. Oleh Prof Kamal, luar biasa juga Prof Kamal itu mendorong jamaah dari halaman Masjidil Haram itu menuju ke Jabal Ka'bah. Dan itu kan tidak mudah. Dan itu tidak mudah. Dan itu menanjak Pak Syekh. Sama beratnya dengan pada saat kita mendorong
tawaf dan sa'i itu Pak Saiful. Nah, saya kebetulan pas ada kepentingan, saya berhenti di Zamzam Tower, saya istirahat di situ, ada yang saya tunggu di situ. Kita sudah janji dengan teman di situ untuk membahas sesuatu. Baru kemudian saya kembali agak sore ke hotel, sementara jamaah sudah kembali semua. Dan alhamdulillah semua sudah terlaksana secara baik. Jadi sahabat dakwah setelah proses tawaf, sa'i dan tahalul itu sebagai dari umrah wajib itu, dan maka selama berapa hari kehidupan di Makkah itu sampai kita akan bertemu ke cerita Arafah. Berapa hari itu baru ketemu Armuza? Iya, kita di kota Madinah dan Mekah itu 40 hari. Tinggal di kota Madinah itu 9 hari. 9 hari berarti ada 31 hari. Nah, 31 hari sisanya. Nah, 31 hari itu dari kita umroh tamattu menuju ke Armusna itu ada kurang lebih 10 atau 10 hari. 10 harian itu ada. Ada 10 atau 15 hari. Ada sisa 10 hari lagi ya sebelum. Iya, 10 atau 15 hari. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali sedikit nanti akan kita dengarkan cerita bagaimana proses tawaf yang dilakukan oleh kelompok yang barangkali risti, barangkali benar. Barangkali pendek saya Bang Pas. Iya. Jadi Pak Saiful sampai kemudian di hotel kita sudah bisa bersih-bersih, sudah bisa pakai pakaian biasa. Setelah menahankan 1 hari 1 malam dengan pakaian ihram kita dari Madinah itu, betul, dari Madinah itu. Dan alhamdulillah para jamaah risti kita pada malam hari itu kan masih memakai kain ihram. Lalu setelah sholat isya sekitar jam 10 malam, saya mengantarkan mereka ke terminal Jabal Ka'bah, naik bus 20 bus salawat itu untuk menunaikan umroh tamattu, tawaf dan sa'i. Tapi kemudian kita meminta bantuan dari petugas yang ada di Masjidil Haram. Ketika itu dana yang harus dikeluarkan oleh mereka itu sekitar 300 rial. Alhamdulillah. Itu sesuai dengan standarisasi yang ada di sana. Untuk mendorong mereka Untuk mendorong mereka. Dan sebagian besar semua juga melaksanakan itu. Dan kita juga berkoordinasi kepada keluarga Bapak Ibu yang di tanah air, yang orang tuanya itu kita dorong dan dilakukan oleh petugas di sana. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, kita akhiri episode ke-6 ini yang kita beri judul mengantarkan Yurrahman ke Baitullah. Dan kita akan bertemu lagi pada episode yang ke-7 dengan tema Haji itu Arafah. Terima kasih banyak atas perhatian Anda berikan. Terima kasih Mas Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.